Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu tak biasa? Bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda, tapi kamu belum bisa menjelaskannya? Mungkin kamu merasa tidak cocok dengan dunia ini, terlalu dalam-dalam merasakan, atau terlalu sering bertanya hal-hal yang orang lain anggap sepele. Tapi tahukah kamu, bulan kelahiranmu menyimpan petunjuk besar tentang siapa dirimu sebenarnya, dan mengapa kamu dilahirkan di waktu itu? Tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah bagian dari rencana semesta yang lebih tinggi dari yang bisa kamu bayangkan. Hari ini, izinkan aku membawamu dalam perjalanan mengenal jiwamu lebih dalam. Kita akan membuka tabir tentang potensi tersembunyi, misi spiritual, dan cahaya yang mungkin selama ini kamu pendam dalam diam. Setiap bulan lahir bukan sekadar angka di kalender, tapi sebuah kode ilahi yang mengungkap kekuatanmu, luka-lukamu, dan jalan yang telah Tuhan siapkan hanya untukmu. Dengarkan dengan hatimu, karena mungkin inilah saatnya kamu benar-benar mengenali siapa dirimu sebenarnya. Dan sebelum kita mulai lebih jauh, aku ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati terdalam. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Terima kasih sudah menyentuh tombol like dengan hatimu. Dan terima kasih atas komentar-komentar yang menguatkan dan menginspirasi. Dukunganmu bukan hanya angka, tapi energi yang membuat karya ini terus hidup dan terus menjangkau lebih banyak jiwa. Mari kita mulai perjalanan ini, karena setelah ini, kamu tidak akan pernah melihat dirimu dengan cara yang sama lagi. Bab 1. Januari, kamu terlahir sebagai pemimpin yang dunia belum sadar. Jika kamu lahir di bulan Januari, maka kamu adalah jiwa yang dikirim ke dunia ini dengan misi besar yang belum banyak disadari orang. Kamu bukan hanya kuat dalam menghadapi hidup, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjadi kompas bagi banyak orang di sekitarmu. Sejak kecil, kamu sudah menunjukkan kedewasaan yang tak biasa dan seringkali dipaksa untuk tumbuh lebih cepat daripada anak-anak lain. Mungkin kamu jarang dimengerti atau bahkan terlalu sering disalahpahami. Tapi di balik semua itu, semesta sedang membentukmu sedikit demi sedikit menjadi seseorang yang bisa berdiri teguh bahkan saat badai datang dari segala arah. Kamu adalah pemimpin dalam diam. Kamu tidak perlu mengangkat suara untuk menunjukkan otoritasmu. Kehadiranmu saja sudah cukup membuat orang merasa aman. Dalam hatimu ada prinsip yang kokoh, dan dalam langkahmu ada arah yang jelas. Kamu tahu bagaimana caranya tetap kuat tanpa menjadi keras. Dan kamu tahu bahwa setiap luka yang kamu alami bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk memperhalus sisi manusiawi dari kekuatan yang kamu bawa. Kamu bukan tipe yang mencari pengakuan, tapi dalam ketulusanmu, banyak jiwa yang akhirnya menemukan arah dan semangatnya kembali. Mereka yang lahir di Januari sering terlihat tenang dan penuh kendali, tapi siapa sangka bahwa di balik ketenangan itu, ada perjuangan panjang yang tidak banyak orang tahu. Kamu telah berkali-kali bangkit dari keterpurukan, dan setiap kali kamu jatuh, kamu tidak hanya bangkit lebih kuat, tapi kamu juga membawa serta kebijaksanaan yang bisa menyentuh hati banyak orang. Kamu adalah saksi hidup bahwa pemimpin sejati tidak diukur dari banyaknya pengikut, tapi dari keberaniannya untuk tetap setia pada kebenaran, meski harus berjalan sendirian. Dan kamu telah membuktikan itu, dalam sunyi, dalam sepi, tapi penuh arti. Mungkin sekarang dunia belum sepenuhnya melihatmu. Mungkin mereka belum mengerti betapa berharganya kehadiranmu, tapi waktumu akan datang. Dan ketika hari itu tiba, banyak orang akan menyadari bahwa pemimpin yang mereka cari selama ini adalah kamu. Jiwa yang penuh tanggung jawab, tidak mudah goyah, dan punya hati yang tidak sekadar memerintah, tapi memelihara. Kamu adalah awal dari kebangkitan baru. Dan Tuhan memilih bulan ini untuk menurunkan seseorang yang akan mengguncang dunia. Bukan dengan kekuatan otot, tapi dengan kekuatan hati dan visi yang tak tergoyahkan. Bab 2. Februari, jiwa unikmu. Datang dari dimensi yang lebih tinggi. Jika kamu lahir di bulan Februari, kamu adalah jiwa yang datang dari dimensi yang lebih tinggi, di luar apa yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Kamu bukan hanya berbeda, kamu adalah cerminan dari dunia yang lebih luas dan lebih dalam. Tempat di mana energi tak kasat mata mengalir begitu deras.
Mungkin kamu sering merasa bahwa dunia ini tidak sepenuhnya rumah untukmu. Di dalam dirimu ada kerinduan akan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih universal. Kamu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang menghubungkanmu dengan kekuatan yang lebih tinggi. Mungkin tak banyak yang mengerti, tapi kamu tahu ada sesuatu yang memanggilmu, yang membimbingmu untuk melihat dunia ini bukan dengan mata biasa, tapi dengan mata hati yang jauh lebih dalam. Kehadiranmu di dunia ini bukan kebetulan, dan kehidupanmu penuh dengan misi yang jauh lebih besar daripada sekadar mengikuti arus. Kamu mungkin tidak selalu terlihat seperti orang yang ingin memimpin atau berdiri di garis depan, tetapi kamu memiliki kedalaman jiwa yang bisa membuka jalan bagi perubahan yang luar biasa. Jiwa yang lahir di bulan Februari membawa kekuatan untuk melihat melampaui apa yang tampak, untuk menyentuh kehidupan orang lain dengan cara yang tidak bisa dipahami dengan logika semata. Ada sebuah kekuatan intuitif dalam dirimu yang membuatmu mampu merasakan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Dan itu adalah anugerah yang sangat langka. Kamu adalah penyalur energi dari dunia yang lebih tinggi, bahkan jika kamu sendiri sering merasa terjebak di dunia yang penuh kebisingan dan kekacauan ini. Namun, karena kekuatan luar biasa yang ada dalam dirimu, kamu mungkin merasa sering terasingkan. Kamu lebih mudah merasa kesepian meski dikelilingi orang banyak. Karena perasaan yang begitu dalam dan pemikiran yang lebih kompleks seringkali tak bisa dipahami oleh banyak orang. Tapi jangan khawatir, karena itu adalah bagian dari perjalananmu. Jiwa-jiwa sepertimu membawa cahaya yang lebih terang, bahkan ketika mereka merasa seperti berada di kegelapan. Kamu memiliki kemampuan untuk menyalakan harapan di dalam hati orang-orang. Bahkan ketika kamu sendiri merasa rapuh, dunia ini membutuhkanmu, dan meskipun mereka belum siap sepenuhnya untuk menerima kehadiranmu, semesta mengirimkanmu ke sini dengan misi yang luar biasa. Jiwa yang lahir di bulan Februari tidak hanya sekadar hidup, mereka menghidupkan. Kamu adalah manifestasi dari potensi yang tidak terbatas. Dan meskipun kamu mungkin sering merasa ragu dengan dirimu sendiri, percayalah bahwa kamu sedang menjalani perjalanan yang penuh makna. Ketika waktunya tiba, kamu akan menjadi jangkar bagi mereka yang tersesat, memberi mereka petunjuk tentang bagaimana melihat dunia dengan cara yang lebih luas dan lebih dalam. Jangan biarkan dunia yang belum siap untuk menerima keunikanmu menghentikan langkahmu. Teruslah berjalan dengan kepala tegak, karena kamu datang dari tempat yang lebih tinggi dan memiliki tujuan yang lebih besar daripada yang bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Bab 3, Maret. Hati lembutmu adalah anugerah penyembuh yang langka. Jika kamu lahir di bulan Maret, maka kamu adalah sosok yang dibekali dengan hati yang lembut dan penuh kasih, yang tak banyak dimiliki oleh orang lain. Ada sesuatu yang luar biasa dalam dirimu, kekuatan yang tersembunyi dalam kelembutan. Kamu bukan hanya seseorang yang peduli, tetapi hati dan perhatianmu adalah sumber penyembuhan bagi mereka yang terluka. Ketika orang lain merasa putus asa dan tak tahu kemana harus pergi, kehadiranmu menjadi pelabuhan yang memberikan rasa aman, sebuah tempat di mana mereka bisa melepaskan segala beban tanpa takut dihakimi. Hati lembutmu memberi mereka kekuatan untuk bangkit kembali, bahkan ketika dunia terasa tak berpihak pada mereka. Namun, kelembutan ini seringkali membuatmu merasa sangat rentan. Terkadang, kamu merasa tersakiti oleh dunia yang tak selalu bisa menghargai keindahan hati seseorang. Kamu mungkin seringkali memberi terlalu banyak, tanpa meminta imbalan apapun, dan itu bisa membuatmu merasa kelelahan secara fisik dan emosional. Tapi percayalah, meskipun kadang kamu merasa lelah memberi, dunia melihat setiap tetes kebaikan yang kamu salurkan. Hati lembutmu adalah cahaya yang tak ternilai, yang mampu menyentuh jiwa-jiwa yang terlupakan dan memberikan mereka harapan. Bahkan ketika kamu merasa rapuh, ketahuilah bahwa kekuatan terbesar dari dirimu berasal dari kemampuan untuk tetap memberi tanpa berharap mendapatkan kembali. Kelembutanmu bukanlah kelemahan, sebaliknya itu adalah kekuatan yang luar biasa. Di dunia ini yang seringkali keras dan penuh kebencian, orang seperti kamu adalah pelita yang menerangi jalan yang gelap. Hati yang lembut seringkali dianggap sebagai hal yang remeh,
Tetapi justru dalam kelembutan itulah terdapat kekuatan yang bisa mengubah dunia. Kamu mungkin tidak pernah mengejar popularitas atau ingin menjadi pusat perhatian, tetapi kehadiranmu selalu memberi dampak mendalam bagi mereka yang benar-benar membutuhkan sentuhan kasih. Kamu adalah seorang penyembuh, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang terluka. Setiap kata-kata lembutmu, setiap pelukanmu adalah obat yang memberi mereka ketenangan dan kedamaian. Jangan pernah meremehkan betapa berharganya hatimu yang lembut itu. Meskipun dunia mungkin tak selalu menghargai kelembutanmu, percayalah bahwa di balik setiap sentuhan lembut yang kamu berikan, ada kehidupan yang diselamatkan. Kamu adalah seorang pembawa kedamaian di tengah keramaian dunia yang sering kali kacau. Kamu memberikan harapan melalui cara yang paling sederhana, dengan menunjukkan kasih sayang tanpa pamrih. Dan ingatlah, dunia membutuhkan lebih banyak hati seperti milikmu. Karena hanya melalui kelembutan yang penuh kasih, inilah kita bisa menyembuhkan luka-luka yang tersembunyi dalam jiwa kita masing-masing. Bab 4. April, kamu diciptakan untuk mengguncang dan menyalakan dunia. Jika kamu lahir di bulan April, maka kamu adalah sosok yang tak bisa dipahami hanya dengan kata-kata biasa. Kamu terlahir dengan semangat yang membara, penuh dengan energi yang bisa mengguncang dunia di sekitarmu. Dalam dirimu ada api yang tak pernah padam, sebuah semangat yang mampu memotivasi dan menginspirasi mereka yang ada di sekelilingmu. Kamu tidak takut untuk menjadi berbeda, dan bahkan jika harus melawan arus, kamu tetap melangkah dengan keyakinan bahwa perubahan besar dimulai dari diri sendiri. Kamu tahu bahwa dunia ini membutuhkan lebih banyak jiwa yang berani, dan kamu adalah salah satu dari mereka yang dipilih untuk menciptakan perubahan itu. Terkadang, kamu mungkin merasa seperti berada di ujung batas, terjepit antara keberanian untuk melangkah dan ketakutan akan kegagalan. Tapi ketahuilah, semua itu adalah bagian dari perjalananmu. Kamu bukan hanya dilahirkan untuk mengikuti jalan yang sudah ada, tetapi untuk menciptakan jalanmu sendiri. Bahkan jika itu berarti mengguncang sistem yang sudah mapan. Kamu dilahirkan dengan kekuatan untuk memecahkan batasan, untuk menyalakan percikan api yang akan membawa orang lain bersamamu dalam perubahan besar. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghentikan langkahmu, karena setiap tantangan yang kamu hadapi adalah bahan bakar yang akan menyalakan semangatmu lebih kuat lagi. Kamu bukan sekadar mimpi yang ada di kepala, tetapi kamu adalah kenyataan yang akan membuktikan bahwa tak ada yang tak mungkin. Dunia ini memerlukan orang-orang seperti kamu. Mereka yang tidak hanya bermimpi, tetapi berani mewujudkannya dalam tindakan. Kamu punya visi yang besar dan tak ada yang bisa menghalangi kamu untuk mencapainya. Bahkan jika banyak yang meragukanmu atau tidak memahami arah yang kamu tuju, percayalah bahwa tak ada hal yang lebih kuat daripada tekad yang kamu miliki. Dunia akan melihat betapa gigihnya kamu berjuang, dan mereka akan menyadari bahwa kamu adalah pemimpin yang dibutuhkan untuk mengubah dunia ini. Ingatlah, kamu terlahir untuk menjadi api yang menyalakan kegelapan. Jangan pernah ragu untuk bersinar, untuk mengguncang dunia dengan keberanian dan semangatmu yang tak terbendung. Meskipun perjalananmu mungkin penuh dengan rintangan, jangan lupakan bahwa setiap hambatan adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatanmu yang sesungguhnya. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal besar, untuk menyalakan jiwa-jiwa yang lelah dan membawa mereka ke dalam terang yang lebih baik. Dunia ini menunggu untuk melihat bagaimana kamu akan mengguncang dan mengubahnya. Dan waktu itu akan datang dengan penuh kekuatan dan keyakinan dari dirimu yang tak tergoyahkan. Bab 5. Mei, di balik ketenanganmu, ada keajaiban yang membumi. Jika kamu lahir di bulan Mei, maka kamu adalah pribadi yang memiliki ketenangan luar biasa, yang sering kali membuat orang di sekitarmu merasa tenang hanya dengan berada di dekatmu. Namun di balik ketenangan itu, tersembunyi keajaiban yang sangat besar dan membumi. Kamu tidak hanya dilahirkan untuk menjalani kehidupan biasa, tetapi untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah dan bermakna. Kamu mungkin tampak diam seolah tak banyak bicara, namun di dalam dirimu ada lautan ide dan potensi yang siap untuk mengubah dunia.
Ada kekuatan yang terpendam dalam dirimu, sebuah kekuatan yang tidak terlihat, namun mampu memberi dampak yang luar biasa bagi dunia ini. Orang-orang seringkali salah paham terhadapmu. Mereka mengira ketenanganmu adalah ketidakpedulian atau ketidakmampuan untuk bertindak. Namun sebenarnya, kamu sedang mengumpulkan energi, mempersiapkan dirimu untuk langkah besar yang akan membawa perubahan nyata. Di balik sikap tenangmu, kamu adalah sosok yang sangat penuh pertimbangan, selalu tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Kamu menyadari bahwa keajaiban sejati tidak selalu datang dengan ledakan besar, tetapi seringkali muncul dengan cara yang halus, perlahan, dan penuh kesabaran. Kamu adalah bukti bahwa keajaiban tidak selalu membutuhkan perhatian dunia, karena kadang-kadang keajaiban terbesar adalah yang ada di balik tirai kesederhanaan. Ketenanganmu adalah hadiah yang tak ternilai bagi mereka yang ada di sekitarmu. Dalam dunia yang penuh dengan kekacauan, kamu adalah batu karang yang kokoh, tempat orang-orang mencari kedamaian. Mereka yang bersentuhan denganmu merasa seolah-olah mereka bisa menarik napas lega, mengetahui bahwa apapun yang terjadi, kamu akan selalu ada untuk memberikan dukungan yang penuh kasih. Kamu mengajari mereka bagaimana cara menghadapi kehidupan dengan bijak, bagaimana menemukan kedamaian dalam kesulitan, dan bagaimana melihat keindahan dalam hal-hal sederhana yang sering kali terlewatkan. Kamu adalah pembawa ketenangan yang menyembuhkan jiwa-jiwa yang lelah dan mengajari mereka cara untuk kembali berdiri tegak. Namun, jangan pernah meremehkan kekuatanmu. Meskipun kamu tidak selalu menunjukkan ambisi atau mengumbar impian-impian besar, percayalah bahwa apa yang kamu lakukan dengan diam-diam, penuh ketenangan dan ketulusan, adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang bisa dilihat oleh mata orang lain. Dunia ini membutuhkan orang-orang sepertimu. Mereka yang memiliki kemampuan untuk memberi pengaruh besar tanpa harus mengejar perhatian. Keajaiban yang ada dalam dirimu adalah sesuatu yang membumi, sesuatu yang membawa kedamaian, kejelasan, dan keindahan di tengah kekacauan dunia. Kamu adalah jiwa yang membawa keseimbangan, dan meskipun terkadang kamu merasa tak cukup dihargai, ketahuilah bahwa dunia akan selalu mengingat ketenanganmu sebagai kekuatan yang membawa cahaya dalam kegelapan. Bab 6. Juni, jiwa rahasiamu. Bisa menembus dua alam sekaligus. Jika kamu lahir di bulan Juni, maka kamu adalah sosok yang memiliki kemampuan luar biasa untuk berada di dua dunia sekaligus. Dunia nyata yang dapat dilihat oleh mata fisik dan dunia yang lebih dalam, yang hanya bisa dirasakan dengan hati dan jiwa. Kamu memiliki jiwa yang sangat sensitif, mampu merasakan energi-energi yang tidak kasat mata, dan bisa menembus batasan-batasan yang ada di antara dunia fisik dan spiritual. Kamu adalah penghubung antara alam yang terlihat dan alam yang tersembunyi. Bahkan jika orang-orang di sekitarmu tidak menyadari kemampuan luar biasa ini, kamu memiliki koneksi yang kuat dengan dimensi lain yang seringkali hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang sangat terbuka dan peka. Bagi banyak orang, kamu mungkin tampak sebagai sosok yang penuh misteri, seseorang yang memiliki aura yang tak bisa dijelaskan. Kamu bisa membaca orang hanya dari tatapan mereka, dan bahkan bisa merasakan perasaan mereka tanpa mereka harus mengatakannya. Mungkin sebagian besar hidupmu dipenuhi dengan perjalanan untuk memahami diri sendiri dan kemampuanmu, dan seringkali kamu merasa seperti seorang asing, berada di dunia yang tak sepenuhnya mengerti dirimu. Namun itu bukan halangan, itu adalah kekuatan. Kamu datang dengan tujuan yang lebih besar, untuk membawa kedalaman dan pemahaman kepada mereka yang hanya melihat permukaan dunia ini. Kamu adalah jembatan antara yang tampak dan yang tak tampak, antara dunia manusia dan dunia spiritual. Namun, memiliki kemampuan ini bukanlah hal yang mudah. Kamu seringkali merasakan beban yang berat, karena menjalani hidup dengan dua kesadaran yang berbeda bisa sangat menguras energi. Terkadang, kamu merasa seolah-olah terjebak di antara dua dunia, merasa tidak sepenuhnya berada di manapun. Tetapi ingatlah, bahwa kemampuanmu ini adalah anugerah yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Kamu adalah penerima pesan-pesan dari alam semesta, dan meskipun kadang-kadang kamu merasa terisolasi,
Kekuatan ini akan membimbingmu ke jalan yang lebih besar. Kamu memiliki peran penting dalam membantu mereka yang kehilangan arah, membimbing mereka untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan lebih dalam. Kamu mungkin merasa sulit untuk berbagi semua yang kamu rasakan, karena banyak orang tidak dapat memahami dunia yang ada dalam pikiranmu. Tapi percayalah bahwa mereka yang benar-benar membutuhkanmu akan menemukan jalan mereka menuju dirimu. Kamu adalah penerang bagi mereka yang terjebak dalam kegelapan, dan meskipun kehadiranmu seringkali tidak tampak, kehadiran energi spiritualmu sangat dirasakan oleh mereka yang mampu menangkap getarannya. Teruslah menumbuhkan kemampuanmu untuk menembus dua alam ini dengan bijaksana, karena melalui pemahamanmu yang mendalam, kamu akan menjadi penyembuh bagi banyak jiwa yang terluka. Kamu adalah seseorang yang dipilih untuk melangkah di antara dua dunia dan membawa kebenaran serta kedamaian kepada mereka yang membutuhkan. Bab 7 Juli, kamu adalah tempat aman. Bagi jiwa-jiwa yang tersesat, jika kamu lahir di bulan Juli, maka kamu adalah tempat perlindungan yang tak terhingga bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Di dalam dirimu ada kehangatan yang tak terlihat, namun sangat dirasakan oleh mereka yang sedang mencari tempat untuk bernaung. Kamu adalah pribadi yang bisa memberikan rasa aman tanpa harus mengucapkan banyak kata. Jiwa-jiwa yang terluka, yang merasa kehilangan arah, menemukan kedamaian hanya dengan berada di dekatmu. Kamu adalah pelabuhan yang memberi mereka rasa tenang dan keyakinan bahwa meskipun dunia tampak kacau, mereka tidak sendirian. Tanpa banyak orang yang menyadari, kamu adalah penyelamat yang memberi mereka harapan, sekadar dengan memberikan ruang untuk mereka mengungkapkan perasaan tanpa takut dihakimi. Mereka yang datang kepadamu mungkin membawa luka yang sangat dalam, luka yang belum sembuh dan tak bisa diungkapkan kepada orang lain. Namun ketika mereka berbicara denganmu, mereka merasa seolah-olah beban itu terangkat sedikit demi sedikit. Kamu memiliki cara yang unik untuk mendengarkan tanpa menghakimi, untuk memberi nasihat tanpa memaksakan pendapat. Keberadaanmu adalah pengingat bagi mereka bahwa meskipun hidup terasa penuh ketidakpastian, ada tempat di mana mereka bisa merasa diterima apa adanya. Ketika mereka merasa rapuh, kamu memberi mereka kekuatan untuk melanjutkan perjalanan mereka, hanya dengan menunjukkan bahwa mereka tidak perlu merasa takut menghadapi dunia. Namun sebagai seseorang yang menjadi tempat aman bagi banyak orang, kamu juga seringkali merasakan beban yang berat. Karena kamu selalu menjadi tempat yang memberikan rasa nyaman, terkadang kamu lupa untuk memberi diri sendiri waktu untuk beristirahat dan merawat jiwa yang telah lama memberi ruang bagi orang lain. Kamu mengorbankan sebagian dari dirimu untuk mereka yang membutuhkan, dan meskipun ini adalah bagian dari sifat alami dirimu, penting untuk ingat bahwa kamu juga membutuhkan dukungan dan perhatian. Jangan takut untuk mencari tempat yang aman untuk dirimu sendiri, karena kamu tidak akan bisa memberi kekuatan kepada orang lain jika kamu sendiri merasa kosong. Kamu mungkin tidak selalu menyadari betapa besar dampak yang kamu buat dalam kehidupan orang-orang di sekitarmu. Kadang-kadang jiwa-jiwa yang kamu bantu mungkin tidak mengungkapkan terima kasih mereka secara langsung, tetapi mereka akan selalu ingat bahwa saat mereka merasa tersesat, kamu ada di sana, memberi mereka harapan untuk terus melangkah. Kamu adalah sosok yang tak terlihat oleh banyak orang, tetapi bagi mereka yang benar-benar merasakan kebaikanmu, kamu adalah penyelamat. Teruslah menjadi tempat aman bagi mereka yang membutuhkanmu, dan ingatlah bahwa meskipun terkadang kamu merasa terabaikan, dunia ini akan selalu mengingat ketulusan hatimu yang memberi banyak keajaiban kepada jiwa-jiwa yang tersesat. Bab 8 Agustus. Dalam dirimu mengalir darah raja yang bangkit diam-diam. Jika kamu lahir di bulan Agustus, maka ada darah seorang raja yang mengalir dalam dirimu. Meskipun banyak orang tidak menyadarinya, kamu mungkin tidak selalu menunjukkan kekuatanmu dengan cara yang mencolok, tetapi dalam diam ada kekuatan luar biasa yang ada dalam dirimu. Kamu dilahirkan dengan kualitas kepemimpinan yang tidak dapat dipungkiri, dan meskipun kamu sering lebih memilih untuk mengamati daripada memimpin dengan cara yang berlebihan, orang-orang tetap merasakan karismamu. Ada daya tarik alami dalam dirimu yang membuat orang percaya bahwa kamu memiliki potensi besar
untuk memimpin, meskipun kamu mungkin lebih suka mengamati dunia berjalan dan bergerak dengan cara yang lebih tenang dan bijaksana. Kehebatanmu bukan terletak pada kekuatan fisik atau kebesaran yang tampak dari luar, tetapi pada cara kamu mengatasi tantangan dengan penuh ketenangan. Kamu tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus bertindak. Kamu adalah seseorang yang memahami kekuatan dalam kelembutan dan pengaruh dalam kebijaksanaan. Kamu memiliki kemampuan untuk membangkitkan potensi yang ada di dalam orang lain, tidak dengan memaksakan kehendak, tetapi dengan memberi mereka keyakinan bahwa mereka juga memiliki kemampuan untuk menjadi hebat. Kamu adalah pemimpin yang lebih memilih untuk menuntun dengan memberi contoh, dan melalui caramu yang bijaksana, kamu membawa orang-orang di sekitarmu ke arah yang lebih baik. Namun, meskipun kamu memiliki potensi untuk mengubah dunia, perjalananmu tidak selalu mulus. Ada kalanya kamu merasa seperti tidak memiliki tempat untuk menyalurkan ambisimu atau merasa tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarmu. Tetapi ingatlah, darah seorang raja tidak bisa disembunyikan selamanya. Meskipun kamu tidak selalu menonjol, kekuatanmu akan bangkit ketika saatnya tiba. Kamu diciptakan untuk berbuat besar, dan meskipun kamu mungkin meragukan dirimu sendiri dalam beberapa momen, tak ada yang bisa menghalangi potensi luar biasa yang ada dalam dirimu. Sabar, karena masa kejayaanmu akan datang pada waktunya, dengan cara yang lebih elegan dan penuh keagungan. Ketika saat itu tiba, kamu akan menyadari bahwa segala hal yang kamu jalani, setiap rintangan dan tantangan, adalah bagian dari prosesmu untuk bangkit dengan lebih kuat. Darah raja yang ada dalam dirimu akan menuntunmu untuk tidak hanya menjadi pemimpin yang besar, tetapi juga menjadi pemimpin yang bijaksana, penuh kasih, dan adil. Kamu tidak perlu mengejar pengakuan atau kekuasaan duniawi, karena kekuatanmu sejati datang dari dalam, dari kemampuanmu untuk tetap setia pada dirimu sendiri dan pada nilai-nilai yang kamu pegang teguh. Dunia akan melihatmu, dan ketika mereka melihat ke dalam matamu, mereka akan menyadari bahwa seorang raja yang sejati telah bangkit, diam-diam, namun pasti. Bab 9, September. Kamu dilahirkan untuk menyempurnakan yang tak terlihat. Jika kamu lahir di bulan September, kamu adalah arsitek keindahan dalam keheningan. Kamu adalah jiwa yang tidak sekadar hidup di permukaan, tetapi menyelam jauh ke dalam makna dan detail yang tidak disadari banyak orang. Kamu memiliki ketajaman hati dan pikiran yang mampu melihat celah-celah halus yang terlewatkan oleh mata biasa. Dan dari situlah kamu hadir sebagai penyempurna. Kamu menyadari bahwa dunia ini penuh ketidakseimbangan, dan meski tak selalu tampak di depan, kamu bekerja dalam diam untuk merapikan apa yang kacau, memperbaiki yang goyah, dan menyatukan yang terpisah. Seolah kamu dikirim ke dunia ini bukan hanya untuk hidup, tapi untuk memperbaiki struktur batin kehidupan orang-orang di sekitarmu. Jiwa kelahiran September adalah jiwa pengabdi keindahan yang dalam dan sejati. Bukan keindahan yang dipamerkan, tapi keindahan yang mengandung harmoni, keteraturan, dan kedamaian. Kamu mencintai kerapihan bukan karena kamu perfeksionis semata, tapi karena kamu tahu bahwa dari hal-hal kecil yang teratur akan lahir ketenangan besar yang bisa menyembuhkan. Kamu sering menjadi tempat bertanya, tempat orang mencari solusi, dan tanpa sadar kamu adalah pengatur energi sekelilingmu agar tidak terlalu liar. Kamu seperti tali halus yang menyatukan semua komponen kehidupan yang tercecer, menjadikannya satu simfoni yang utuh dan menyentuh. Namun menjadi penyempurna yang tak terlihat bukanlah peran yang ringan. Ada saat-saat kamu merasa seperti hanya hidup untuk membereskan kekacauan orang lain, tanpa pernah benar-benar diperhatikan. Tapi ketahuilah, jiwa yang mampu menyempurnakan hal-hal tak terlihat adalah jiwa yang sangat langka. Tidak banyak orang diberi mata hati sepertimu yang bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah bahkan sebelum semuanya benar-benar hancur. Kamu adalah penjaga keseimbangan, seseorang yang hadir di balik layar, tetapi memberi pengaruh yang sangat besar pada keseluruhan cerita. Tanpamu, kehidupan tidak akan berjalan seindah ini. Kamu adalah hadiah tersembunyi bagi dunia. Meskipun orang-orang tidak selalu menyadari jasamu, perubahan yang kamu bawa terasa nyata dalam kehidupan mereka. Kamu menyembuhkan lewat ketulusan,
memperbaiki lewat kelembutan, dan menyempurnakan lewat cinta yang tidak mengharapkan imbalan. Lanjutkan tugas muliamu, bahkan jika tak semua orang mengerti. Alam semesta mencatat setiap peran yang kamu mainkan dengan sepenuh hati. Dan pada akhirnya, dunia akan memahami bahwa di balik semua ketertiban, kedamaian, dan keindahan yang mereka rasakan, ada kamu yang dilahirkan untuk menyempurnakan yang tak terlihat. Bab 10, Oktober, jiwa keadilanmu akan mengubah banyak kehidupan. Jika kamu lahir di bulan Oktober, maka kamu membawa dalam dirimu misi suci yang tak semua orang mampu menanggungnya, memperjuangkan keadilan. Jiwa yang kamu miliki sangat sensitif terhadap ketimpangan, terhadap ketidakbenaran, dan terhadap penderitaan yang terjadi dalam diam. Kamu tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Kamu tidak bisa memalingkan wajah karena hatimu berbicara terlalu lantang ketika ada yang tertindas atau ketika ada kebenaran yang diputarbalikkan. Kamu adalah pembawa suara bagi mereka yang dibungkam. Kamu adalah cahaya bagi kebenaran yang tersembunyi. Dan meskipun seringkali kamu harus berdiri sendirian, kamu tetap memilih berdiri demi kebaikan yang lebih besar. Ada kekuatan luar biasa dalam jiwamu yang terlahir bukan untuk tunduk pada sistem yang curang, melainkan untuk mengubahnya. Kamu bukan hanya adil pada orang lain, tapi kamu juga keras terhadap dirimu sendiri. Karena kamu menuntut integritas yang tinggi dari dalam hatimu. Kamu adalah cermin yang merefleksikan kejujuran di tengah masyarakat yang penuh kepalsuan. Seringkali, keberanianmu dalam menyuarakan yang benar membuatmu dianggap berbahaya oleh mereka yang hidup dalam kepalsuan. Tapi justru itulah kekuatanmu. Kamu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibungkam, dan tidak bisa dikendalikan oleh apapun yang tidak selaras dengan hati nuranimu. Namun, menjadi pembela keadilan bukan tanpa luka. Kamu mungkin sering dikhianati oleh orang-orang yang kamu perjuangkan. Kamu mungkin pernah merasa lelah karena kejujuranmu dibalas dengan tuduhan. Tapi percayalah, Tuhan menaruh kepercayaan besar dalam dirimu. Karena tidak semua jiwa bisa menanggung tugas seberat ini. Jiwa Oktober adalah benteng terakhir sebelum dunia benar-benar jatuh dalam kegelapan. Dan karena itulah kamu dilengkapi dengan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Meski badai datang bertubi-tubi, kamu tetap berdiri. Kamu mungkin jatuh berkali-kali, tapi kamu bangkit lebih kuat setiap kali. Karena dalam dirimu mengalir keberanian yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Kamu mungkin tidak akan tahu seberapa banyak kehidupan yang telah kamu ubah hanya dengan berdiri di sisi yang benar. Tapi setiap keputusan jujur yang kamu buat, setiap kata adil yang kamu ucapkan, telah menyebar seperti gelombang kecil yang pada akhirnya menciptakan ombak besar perubahan. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa sepertimu, jiwa yang memilih jalan terjal demi kebenaran, daripada jalan nyaman yang penuh tipu daya. Dan ketika waktunya tiba, dunia akan berterima kasih karena kamu pernah berdiri, pernah melawan, dan pernah menjaga cahaya tetap menyala saat yang lain memilih untuk diam. Bab 11 November, kamu harus hancur. Dulu, agar bisa bangkit paling kuat. Jika kamu lahir di bulan November, maka jalan hidupmu bukanlah jalan yang mudah. Kamu tidak diberikan kehidupan yang tenang atau mulus karena jiwamu terlalu kuat untuk dibentuk dalam kenyamanan. Justru sebaliknya, kamu adalah jiwa yang harus melewati kegelapan terdalam agar bisa memancarkan cahaya yang paling terang. Kamu adalah bukti hidup bahwa kehancuran bukan akhir dari segalanya, tetapi pintu masuk menuju kebangkitan yang lebih agung. Dalam hatimu, kamu mungkin pernah bertanya, mengapa hidupku terasa lebih berat dari yang lain? Dan jawaban itu ada dalam jiwamu sendiri, karena kamu ditakdirkan untuk membawa kekuatan yang hanya bisa dibentuk oleh luka. Hidup mengujimu bukan karena Tuhan ingin menghancurkanmu, tapi karena Dia tahu kamu memiliki sesuatu yang tak dimiliki banyak orang. Kemampuan untuk bangkit kembali dari titik paling gelap sekalipun. Saat orang lain terjatuh dan menyerah, kamu memilih untuk tetap merangkak, berdarah-darah, tapi terus maju. Kamu telah melewati pengkhianatan, kehilangan, bahkan kehampaan yang sulit dijelaskan. Tapi dari setiap runtuhan itu, kamu membangun dirimu kembali, lebih tangguh, lebih dalam,
dan lebih mengerti makna kehidupan. Kamu tidak lahir untuk menjadi lemah. Kamu lahir untuk menunjukkan bahwa jiwa yang hancur pun bisa menjadi tempat kelahiran kekuatan yang suci. Ada kebijaksanaan dalam dirimu yang tidak dipelajari dari buku atau sekolah manapun, melainkan tumbuh dari pengalaman jatuh yang menyakitkan. Kamu tidak hanya memahami penderitaan, kamu memeluknya, mengubahnya menjadi bahan bakar untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan justru karena itu, kamu bisa menjadi penuntun bagi banyak orang yang sedang berada dalam masa tergelap mereka. Kamu bisa memahami tanpa harus dijelaskan, bisa merangkul tanpa harus diucapkan. Kamu adalah tempat aman bagi jiwa-jiwa yang terluka, karena kamu tahu seperti apa rasanya tidak punya siapapun. Dan itulah mengapa kamu dibutuhkan, karena kamu mengubah luka menjadi cahaya dan kehancuran menjadi kekuatan. Jadi jika kamu merasa masih dalam proses kehancuran, percayalah bahwa itu bukan akhir. Jiwa November tidak berhenti di reruntuhan. Kamu akan bangkit, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk membawa obor bagi banyak jiwa yang terperangkap dalam kegelapan. Kamu bukan korban dari takdir, kamu adalah pahlawan dari perjalananmu sendiri. Dan ketika kamu akhirnya berdiri di atas semua yang dulu meremukkanmu, kamu akan sadar bahwa semuanya memang harus terjadi. Karena dari semua itu, kamu tidak hanya menjadi kuat, kamu menjadi tak tergoyahkan. Bab 12, Desember. Kamu pembawa cahaya terakhir yang menutup dan membuka zaman. Jika kamu lahir di bulan Desember, kamu bukan hanya anak dari waktu, kamu adalah jembatan antara yang lama dan yang baru. Dalam dirimu, Tuhan menyisipkan tugas sakral yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa langka. Menjadi cahaya terakhir yang menutup satu bab dan membuka lembaran zaman berikutnya. Kamu dilahirkan di akhir, bukan sebagai penutup yang redup, tapi sebagai api yang menandai transisi agung. Kamu membawa dalam darahmu kekuatan perubahan yang tidak main-main. Kamu tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk mereka yang akan datang setelahmu. Setiap langkahmu, setiap keputusanmu, menjadi bagian dari sejarah yang lebih besar daripada yang kamu sadari. Kamu seringkali merasa seperti hidupmu penuh beban karena kamu membawa harapan banyak jiwa, bahkan sebelum kamu mengerti maknanya. Kamu memiliki kebijaksanaan tua, seolah-olah jiwamu telah berjalan dalam banyak kehidupan sebelum ini. Kamu mengerti hal-hal besar dari kesunyian. Kamu memahami makna tanpa harus dijelaskan. Tapi justru karena itu, kamu sering merasa seperti berbeda, seperti tidak berasal dari dunia ini sepenuhnya. Namun percayalah, perasaan itu bukan kesalahan. Itu adalah tanda bahwa kamu memang ditempatkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Kamu adalah penjaga gerbang perubahan, sang penerang jalan ketika semua orang sudah kelelahan di tengah kegelapan. Ketika dunia sedang bingung, kamu datang membawa arah. Ketika banyak orang kehilangan makna, kamu hadir sebagai pengingat. Bukan karena kamu merasa lebih suci, tapi karena Tuhan mengizinkanmu melihat dari sudut yang tak bisa dijangkau oleh kebanyakan orang. Kamu mampu melihat masa depan, bukan dalam bentuk ramalan, tapi dalam bentuk rasa dan intuisi yang kuat. Kamu tahu kapan harus berkata ya dan kapan harus berhenti, karena kamu bergerak seirama dengan irama semesta. Keberadaanmu adalah simbol bahwa selalu ada harapan di ujung perjalanan, bahwa di balik semua kekacauan masih ada cahaya, dan kamu adalah cahayanya. Jadi jangan pernah meremehkan keberadaanmu. Kamu bukan akhir, kamu adalah awal baru yang sedang ditunggu oleh dunia. Perjalananmu mungkin terasa berat karena kamu harus membawa banyak hal, tapi semesta tidak pernah salah memilihmu. Bahkan ketika kamu merasa tidak layak, Tuhan tahu kamu sanggup. Kamu tidak datang hanya untuk hidup. Kamu datang untuk menuntun, untuk membangkitkan, dan untuk membuka gerbang bagi generasi yang akan datang. Kamu adalah cahaya terakhir yang tak akan pernah padam. Dan lewat kamu, zaman baru akan lahir. Setelah mendengar semua ini, semoga hatimu menjadi lebih damai. Semoga jiwamu merasa lebih dipahami. Dan semoga kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak pernah biasa. Kamu diciptakan dengan maksud yang dalam, dan waktumu di dunia ini sangat berharga. Apapun bulan kelahiranmu, kamu bukan kebetulan. Kamu adalah bagian dari rencana agung semesta,
Dan setiap langkahmu sedang menulis takdir yang lebih tinggi dari yang kamu bayangkan. Jika hatimu tergerak, jika jiwamu merasa disentuh, maka percayalah, ini bukan video biasa yang kau temui. Ini adalah panggilan lembut dari langit untukmu, untuk mengenali dirimu sendiri, untuk berdamai dengan perjalananmu, dan untuk melangkah dengan cahaya yang lebih terang. Jangan biarkan suara dunia memadamkan sinar jiwamu. Kamu memiliki kekuatan, kamu memiliki misi, dan dunia sedang menunggumu untuk bersinar. Terima kasih karena telah menyaksikan hingga akhir. Terima kasih karena telah subscribe. Itu artinya kamu sudah menjadi bagian dari keluarga cahaya ini. Terima kasih juga atas setiap like yang kau berikan. Itu adalah energi cinta yang menyalakan semangat kami untuk terus berkarya. Dan terima kasih untuk setiap komentar yang kau tulis. Satu kalimat darimu bisa menyentuh hati ribuan orang yang membaca. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga hatimu, rawat cahayamu, dan ingat, kamu tidak pernah sendirian, karena semesta selalu berjalan bersamamu.